Setelah ribut-ribut soal gas LPG yang kemudian membuat masyarakat jadi antri sangat-sangat panjang sekali, sampai kemudian ada yang meninggal dunia gara-gara kecapean nyari gas LPG kemana-mana dan antri harus sangat panjang sekali, ada yang sampai hujan-hujanan dan sebagainya, dan setelah itu kemudian aturannya dibatalkan dan kemudian diakui bahwa aturan bahwa LPG hanya boleh dijual di pangkalan itu bukan perintah atau program dari Presiden Prabowo. Dan setelah semua ribut-ribut ini kemudian dibatalkanlah aturan tersebut, dan setelah gas LPG kemudian juga kembali bisa dijual di warung-warung kecil dan di pedagang eceran, tiba-tiba hari ini Gibran melakukan belusukan. Setelah ribut-ribut di media gitu ya, setelah banyak orang murka, marah sekali dengan gas LPG yang diatur hanya boleh dijual di pangkalan, tiba-tiba Gibran datang untuk melihat orang lagi beli gas LPG. Dan yang paling fatal menurut saya dari belusukan atau tindakan Gibran untuk melihat, meninjau penjualan gas LPG ini, ternyata warga itu kayak nggak peduli. kayak udah gitu, ada Gibran ya udahlah. kayak orang biasa aja gitu, bahwa ada satu orang, dua orang menyapa, iya, tapi mayoritasnya nggak peduli gitu. Mereka hanya peduli fokus untuk membeli gas LPG. Bahkan sampai ada Pak Haji itu kayak nyelonong aja depan Gibran, kayak siapa sih ini? Itu kayaknya pendukung Anies tuh. Tolong. Dan Gibran dalam video tersebut itu benar-benar kasihan sekali gitu ya. Dia kayak mematung aja tuh. Dia mau ngapain ya? Mau ngapain? Cuma ngeliat orang jualan LPG, ngeliat orang beli, ngeliat orang nunggu di depan dia, dan ya nggak dipedulikan sama warga gitu. Dan dari sidak atau kunjungan atau belusukan yang dilakukan oleh Gibran itu ternyata hanya memunculkan, menghasilkan satu berita, satu kalimat atau satu ucapan di mana Gibran bilang, kalau ada apa-apa bilang ya. Habis itu nggak ada gitu, nggak ada beritanya lagi. Dan hanya itu yang bisa diucapkan sama Gibran gitu. Kelihatan sekali dari video yang beredar itu, nampak Gibran itu sangat-sangat kebingungan. Dia nggak tahu mau ngapain gitu. Dia merasa dirinya wakil presiden gitu ya, punya kekuasaan, berkuasa, dikawal sama banyak orang. Tapi dia juga kayak nggak tahu mau ngapain. Dia merasa punya kekuasaan, dia bisa melakukan apa saja dalam imajinasi dan bayangan dia, tapi dia juga bingung gitu. Jadi akhirnya muncul kalimat, ya kalau ada apa-apa bilang gitu. Seolah-olah itu seperti ucapan kita kepada teman kita atau kepada adik-adik kita gitu, yang kadang-kadang butuh bantuan, yang kadang-kadang ya butuh pertolongan dan sebagainya gitu ya. Dan ketika kita bantu, ya kalau ada apa-apa bilang ya gitu ya. Kayak ngerasa berkuasa sekali gitu, kayak ngerasa bisa membantu sekali, padahal nggak bisa. Dia nggak bisa bantu apa-apa Gibran ini gitu. Dan karena dia ini kebingungan gitu ya, sampai kemudian muncul kalimat kalau ada apa-apa bilang gitu. Itu kan secara logis itu tidak mungkin bisa terjadi gitu. Emang bisa rakyat bilang ke Gibran kalau ada apa-apa? Nggak bisa. Nggak ada itu. Jadi dalam imajinasi Gibran pun seharusnya itu disadari bahwa nggak mungkin apa yang dia ucapkan itu kejadian gitu. Kalau ada apa-apa, kalau masyarakat ada apa-apa, bilang sama Gibran. Nggak mungkin itu. Lawang dia bikin lapor Mas Wapres, aplikasi Mas Wapres yang menangani, yang menemui juga bukan Gibran gitu. Ada timnya. Dan setelah antri panjang juga ada banyak orang yang tidak tertampung atau tidak bisa mengadukan permasalahannya. Itu gimana sekarang aplikasinya? Nggak jalan kayaknya. Kalau Gibran sampai harus turun ke lapangan ngelihat masyarakat, kalau ada apa-apa bilang ya. Mau bilang sama siapa? Lawang lapor Mas Wapres aja ya nggak ditindaklanjuti kok, nggak ada apa-apanya. Orang cuma lapor ya, hasilnya udah nggak ada. Jadi ketika Gibran kemudian turun ke lapangan dan bilang kalau ada apa-apa bilang, itu kan menunjukkan kegagalan berpikir dia sebagai wakil presiden katanya gitu, dan tapi tidak mengerti terkait apa yang akan dia lakukan setelah itu. Tidak mengerti apa yang harus dia lakukan. Bahasanya tuh hanya bahasa ya kayak orang biasa, seolah-olah dia tidak punya jabatan apa-apa, kalau ada apa-apa bilang. Itu kan bukan level wakil presiden, tapi ya
apa yang kita harapkan dari wakil presiden seperti Gibran yang emang nggak ada gitu, nggak ada yang perlu kita harapkan. Cuma kan sebagian orang perlu disadarkan bahwa kualitas Gibran memang hanya sampai di sini gitu. Dia nggak bisa bilang apa-apa, dia nggak bisa muncul dengan pemikiran, gagasan untuk menyelesaikan satu permasalahan, atau setidaknya memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait apa yang sebenarnya terjadi di pemerintahan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan dari Mas Alif Rahman yang mengatakan Gibran bingung, memantung warga cuek dan tidak peduli. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tinjau pangkalan gas LPG 3 kilo dan meminta maaf atas kelangkaan gas tersebut. Nah teman-teman, kita akan membahas beberapa komentar atau tanggapan dari beberapa masyarakat dan netizen yang memang menyikapi tentang hal tersebut. Kalau ada apa-apa bilang, anak SD juga bisa, nggak usah lewat MK. Bukan salah yang pelangak pelongo, tapi yang dungu adalah mereka yang mendukung dan memujanya untuk menjadi pemimpin. Jujur bang, saya tertawa sendiri lihat abang menyampaikan berita ini. Narasi abang sangat pas dengan isi hati saya, lucu dan mengena. Mas Wakil Presiden harusnya malu jika lihat berita ini. Penyampaian beritanya sangat menarik dan diselingi dengan ketawa-ketawa lucu. Bapak yang buat gaduh lewat menteri titipan Jokowi lewat Bahlil, tujuannya untuk merecoki pemerintahan Prabowo dengan rakyat. Bantu kagak dibayar rakyat juga bengok untuk bengok. Asem bener. Barangkali memang nggak punya kemampuan untuk mencari solusi. Maaf ikut komen mas bro, memang sudah sepantasnya dicuekin masyarakat, butuh gas LPG dan nggak perlu dengan Mas Gibran. Semoga Pak Prabowo nggak terbayang kalau sampai Gibran mengganti Bapak Prabowo di tengah jalan, apa jadinya Indonesia. Kasihan Pak Prabowo melihat kerjanya punya wakil presiden otaknya kosong. Sungguh berat kerja Pak Prabowo, seharusnya wakil presidennya yang gercep. Aku salut sama si wajah longor satu ini, tamatan SMP pengguna narkoba, terus direhabilitas ke Singapura, tapi endingnya bisa jadi nomor 2 di negeri Wakanda. Kayak pemerintah main-mainan, nyesek di hati, ini takdir atau akibat kebodohan rakyat negara Konoha. Habis 71 triliun uang rakyat buat pemilihan presiden dan wakil presiden, dapat wakil pelangga pelongo nggak ada otaknya. Heran, milik rakyat 58% apa udah sinting. Jujur saja dosa besar para inisiator, pengusung dan pendukung dan pembela Gibran untuk masuk bursa wakil presiden dan jadi wakil presiden yang tidak kompeten dan tidak produktif untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Sangatlah mengecewakan dan membahayakan kepentingan masyarakat yang demikian besar dan memiliki kisah yang rumit dan kompleks, sehingga seakan-akan negara ini dianggap panggung sinetron. Keterlaluan, sungguh sangat keterlaluan. Gibran sampai kapanpun akan dihujat terus. Lapor Mas Wakil Presiden yang gak jalan atau zong, Gibran harusnya dipanggil Bahlil. Harusnya yang tampil menjadi superhero membantu masyarakat mendapatkan gas LPG 3 kilo, seperti bagi gas LPG 3 kilo secara gratis ke seluruh Indonesia. Masyarakat sudah cerdas, sok jadi pahlawan, dicuekin rakyat, udah bosan dengan pencitraan. Kemarin, waktu Pak Prabowo sakit yang tinjau kuil Murungan Jakarta diwakilkan Pak Hashim, adiknya Pak Prabowo bukan Pak Gibran. Itu kenapa? Semua memang terbukti belum mampu, semuanya terlalu dipaksakan. Tapi semoga ketidakmampuan ini memuaskan 58%. Abang Alif ini dulu pendukung Jokowi, sekarang berseberangan. Bang Alif berarti pakai akal sehat dan hati nurani. Lanjutkan bang. Tetap langka, belusukan gagal total. Masalahnya distribusi yang memang berkurang. Pangkas gas. Wakil Presiden kok nggak aktif? Ada geger soal gas. Tugasnya apa Wakil Presiden? Tolong deh cepat tanggap, kerjanya buat lihat orang beli gas doang. Ngeri, orang-orang di situ semuanya pada pegang besi 3 kilo. Jangan sampai kena kepala dari belakang. Sesuatu yang dipaksakan di luar kemampuan akan berakhir dengan kegagalan. Mana ngerti wakil presiden kita ini bisa apa juga dia, dan dia merasa rakyat masih suka, padahal dia lupa dan pura-pura tidak tahu kalau orang sudah mual sama dia. Kasihan ya, kehadirannya malah nggak ada artinya. Wakil Presiden Konoha sih
Ya begitulah wakil presiden kita katanya dipilih 58% yang katanya perwakilan Gen Z. Saking pinternya malah bingung sendiri dan gak ngerti mau ngomong dan berbuat apa. Nah teman-teman, sahabat-sahabat dari Bongkar TV, silahkan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, Bongkar TV melaporkan.